memahami pecahan ini, ada 3 kolom. Kenapa kita taruh 3 kolom penulisannya? Supaya mudah menghafalnya. Oke, kita mulai ya. Kolom yang pertama, setengah sama dengan 0,5, seperempat sama dengan 0,25, 3/4 sama dengan 0,75, 4/4 sama dengan 1. Nah, ini di kolom pertama. Kuncinya menghafalnya adalah penyebutnya ada 4/4 ya. Itu kunci pertama di kolom pertama. Di kolom kedua, 1/8 sama dengan 0,125, 3/8 sama dengan 0,375, 5/8 sama dengan 0,625, 7/8 sama dengan 0,875. Nah, kata kunci di kolom kedua untuk mudah kita hafal yaitu dia per 8. Penyebutnya 8. Oke? Jadi di kolom kedua, sekarang kita lanjut ya. Di kolom ketiga yaitu 1/5 sama dengan 0,2, 2/5 sama dengan 0,4, 3/5 sama dengan 0,6, 4/5 sama dengan 0,8. Nah, kata kunci di kolom ketiga dia per 5, penyebutnya ada 5. Itulah makanya ditaruh 3 kolom. Ini keistimewaan dalam pecahan desimal yang perlu kita hafal supaya mudah memahami pecahan. Oke, nah supaya kita lebih mudah, kita masuk ke contoh soal ya dalam pengoperasiannya. Oke, kita mulai ke contoh soalnya ya supaya kita langsung paham pengoperasiannya. Nah, contoh soal yang saya ambil yang sering keluar di ujian nasional ya. Contohnya, kita mulai ya. Contoh soal yang sering muncul di ujian nasional. Yang pertama, contohnya soalnya 3,25 tambah 1/5 kali 25% dikurang 1/2. Nah, di sini bentuk operasinya ada berapa macam? Ada 3 kan? Ada tambah, ada kali, ada kurang. Nah, cara mudah mengerjakannya dari mana duluan kita kerjakan? Apakah dari kiri, tambah, atau kali, atau kurang? Nah, tambah, kali, kurang lebih kuat adalah kali. Maka terlebih dahulu kita kerjakan kali. Nah, ini 3,25 kita ubah ke pecahan campuran. Tadinya saya sudah terangkan kan di pecahan desimal istimewanya itu ada di 0,25 itu 1/4, berarti 3 ini bilangan utuh. Jadi kita rubah yang 0,25 ini jadi 1/5 kali 25% tersebut ini sama, itu artinya 25/100. Nah, saya terangkan kembali dulu ya. Kalau per 10 itu 1 di belakang koma, per 100 2 di belakang koma. Berarti ini 25 kita hitungnya dari belakang. 1, 2. 0,25. Tadi juga di pecahan desimal yang kita hafal tadi ada 0,25 yaitu 1/4. Kalau di perkalian harus kita rubah semua ke pecahan biasa. Kurang 1/2. Nah, kita selesaikan yang dalam kurung dahulu ya. Oke, cara pengerjaannya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke, 1 kali 1, 1. Per 5 kali 4, 20. Oke. Kurang 1/2. Bagaimana kalau dengan tambah dan kurang? Apakah pecahan campuran kita rubah ke pecahan biasa? Tidak perlu ya. Caranya kita samakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Nah, kita cari KPK. KPK dari 4, 20, dan 2. 4, 20, dan 2.
Cara mencari KPK-nya begini ya. Nah, kita awali dari bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari 2. Oke. 4 bagi 2 habis yaitu 2. 20 bagi 2 10. 2 bagi 2 1. Maka ini kita bulati, inilah sebagai bagian dari KPK tersebut. Nah, 2 masih bisakah dibagi 2? Bisa. Nah, tadinya bilangan prima itu kita mulai dari 2, 3, 5 dan seterusnya yang habis dibagi dengan bilangan itu sendiri. Oke, masih ada bilangan genap. Kalau masih ada bilangan genap, maka ini tetap dibagi 2. 2 bagi 2 1. 10 bagi 2 5. 1 bagi 2 tidak habis, maka nilai itu tetap 1. Tidak habis dibagi dengan 2. Oke. Masih ada yang genap? Tidak ada, maka kita kemari. Angka 3 tidak habis kan? Berarti ke angka 5. 1 bagi 5 tidak habis, maka nilainya tetap 1. 5 bagi 5 habis dibagi, maka berapa? 5 bagi 5 1. 1 bagi 5 tidak habis, maka tetap 1. Selesai sampai di sini. Kenapa? Karena dia sudah menghasilkan nilai 1 semuanya. Sampai dia hasilnya 1. Jadi didapat KPK adalah KPK sama dengan 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 4 kali 5 20. Maka penyebutnya adalah 20. Oke. Nah, caranya ini bagaimana untuk mendapatkan pembilang? 20 dibagi 4. 4 kali berapa supaya 20? Adalah 5. 5 kali 1 5 lah di sini. Kemudian ini 20 dibagi 21. 1 dikali 1 1. Oke. 20 dibagi 2 10 dikali 1 hasilnya 10. Nah, sekarang bisa kita selesaikan tambah dengan kurang. Ini sama-sama kuat, maka pengerjaannya dimulai dari kiri. Yang ini dulu kita kerjakan ya. Kita taruh dalam kurung dulu biar mudah. Nah, di sini bilangan utuhnya 0. Ini bilangan utuhnya 3, berarti 3 tambah 0. 3 tambah 0 adalah 3 ya. Ini tetap penyebutnya 20. Sekarang 5 tambah 1. Dah, dikurang 1 10 per 20. Oke. 3 tambah 0 3. 5 tambah 1 6 per 20. Dikurang 1 10 per 20. Ini kita selesaikan ya. 3 kurang 1 bisa adalah 2. 6 kurang 10 tidak bisa. Maka kita pakai sistem meminjam, sama seperti kayak bilangan bulat kan pengurangannya. Oke ya. Ini sekarang kita pengurangannya. Penjumlahannya sudah selesai, operasi penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, bilangan utuh tetap ya, bilangan utuh ke bilangan utuh. 3 kurang 1 adalah 2. Nah, bagaimana dengan pembilang dikurang pembilang? 6 kurang 10, dia jadi negatif, tidak bisa mengurangkan. Maka kita pinjam 1 bilangan utuh. Nah, bilangan utuhnya tinggal berapa? Kita pinjam 1, tinggal 2. Oke. Nah, ini pembilang ditambah dengan penyebut adalah 6 tambah 20. 20 6, penyebutnya tetap 20. Dikurang 1 10 per 20. Maka sama dengan bilangan utuh dikurang bilangan utuh ya. 2 dikurang 1. Pembilang dikurang pembilang, yaitu 26 kurang 10 per 20. Maka sama dengan 2 kurang 1 1. 26 kurang 10 16 per 20. Oke. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Cara menyederhanakannya yang mudah adalah
Yang banyak mengurang yang sedikit. Pembilang antara pembilang dengan penyebut. Yang banyaknya adalah 20. 20 kurang 16 adalah 4. Berarti ini sama-sama dibagi 4. Maka bilangan utuhnya tetap 16 bagi 4 adalah 4. 20 bagi 4 adalah 5. Tadinya hasilnya 1/4/5. Inilah hasil yang paling sederhana. Jika muncul di soal, ubahlah pecahan campuran ini ke pecahan desimal. Boleh. Nah, lebih mudah. Tidak lagi 4/5. 1. Ini koma. 4/5 tadi sudah ada di pecahan desimal yang perlu kita hafal tadi. Yang keistimewaannya adalah 0,8. Berarti ini jadi 1,8. Mudah kan? Nah, inilah contoh yang pertama. Nah, supaya kita lebih paham lagi, boleh kita coba lagi di contoh kedua ya. Kita masuk contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini ada tanda bagi. Tadinya kan nggak ada tanda bagi. Nah, kita supaya lebih paham lagi, kita mulai contoh kedua, yaitu soalnya 1/3/4 dikali 75% dibagi 0,875. Nah, soal ini juga yang sering muncul di ujian nasional. Oke ya. Nah, kita lihat bentuk operasinya adalah kali dengan bagi. Nah, ini sama-sama kuat, maka pengerjaannya kita mulai dari kiri. Oke ya. Nah, 1/3/4 kali 75% ini sama artinya kayak tadi di contoh yang pertama mengenai persen, ini 75/100. Berarti 2 di belakang koma ya. 75 1 2 0,75. Nah, di tadinya itu juga di pecahan desimal yang istimewa 0,75 itu adalah 3/4. Oke. Bagi ini juga tadi 0,875 sudah ada di pecahan desimal tadi yang istimewa, yaitu 7/8. Nah, apakah ini harus kita rubah ke pecahan biasa? Iya, kita rubah. Itu kalau untuk kali dan bagi. Kalau tambah dengan kurang tidak perlu. Kita rubah. Cara merubahnya bagaimana? Kita perhatikan ya. 4 kali 1 4 ditambah dengan 3 adalah 7/4 kali 3/4. Nah, tanda bagi dalam pecahan kita rubah menjadi kali. Dan ini pecahan sebelah kanan ini berubah menjadi terbalik. Nah, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang, menjadi 8/7. Nah, kita pakai sistem coret. Ya, sistem coretnya harus berbentuk silang ya. Yang berbentuk silang bagaimana? Yang bisa habis dibagi atau EPB. EPB ya, sama dengan menyederhanakan itu ya. 4 dengan 3 tidak habis. Itu kan silang. 4 dengan 7 tidak habis. Yang mana? 4 dengan 8. Sama-sama dibagi 4 ya. Sama-sama dibagi 4. Hasilnya berapa? Adalah ini 1 dan ini hasilnya 2. Nah, kemudian ada lagi 7 dengan 7. Sama-sama dibagi 7. Hasilnya 1. Oke. Ya, sekarang bisa kita selesaikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke, ini tadinya 1. 1 dikali 3 kali 2 per 1 dikali 4. Kemudian dikali 1. Oke. Sama dengan 1 kali 3 berapa? Adalah 3. Kali 2 adalah 6 per 1 kali 4 kali 1 adalah 4. Oke, 6 bagi 4 berapa? Adalah 1 per
4, ini sisanya 2. Ini sisa, berarti masih bisa disederhanakan kan? Bisa, ini sama-sama dibagi 2. Caranya sama tadi, 4 kurang 2, yang banyak mengurangi yang sedikit ya. Sama-sama dibagi 2. Maka 1, 2 bagi 2 adalah 1. 4 bagi 2 adalah 2. Nah, jika dirubah ke pecahan desimal, maka ini tadi bilangan utuh 1,5 itu tadi pecahan desimal istimewa adalah 0,5. Maka jadi 1,5. Mudah kan? Nah, inilah penyelesaian di contoh soal yang kedua. Nah, selesai ya. Sudah demikian penjelasan materi